Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat berakhir pekan. Kami kembali hadir untuk menyajikan rangkuman informasi terkini seputar Kota Padang Panjang untuk Anda. Inilah berita pertama bersama saya, Sinta Kurnia. Kota Padang Panjang tetap maju meski mundurnya Kabupaten Tanah Datar sebagai tuan rumah bersama Porprov ke-26 tahun 2023 pada rapat koordinasi kepala daerah seprovinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Gubernur Mahyildi Ansarullah menetapkan Kota Padang dan Kota Padang Panjang sebagai tuan rumah Porprov ke-26. Meskipun Kabupaten Tanah Datar mundur menjadi tuan rumah bersama dengan Kota Padang Panjang pada Porprov ke-16 tahun 2023, namun Padang Panjang tetap komit menjadi tuan rumah. Sebagai pengganti Tanah Datar, akhirnya dipercayakan kepada Kota Padang. Keputusan tersebut muncul saat rapat koordinasi Kepala Daerah Seprovinsi Sumatera Barat yang dipimpin Gubernur Mahyildi Ansarullah di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Senin 6 Juni 2022. Di hadapan Gubernur dan Wali Kota serta Bupati se-Sumatera Barat, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan, Porprov tak mungkin diundur karena banyak atlet yang sudah berharap dan sangat butuh ruang untuk pengembangan diri dan bakat mereka. Selain itu, menurutnya, pelaksanaan Porprov juga akan menyelamatkan perekonomian masyarakat di Kota Padang Panjang. Dikatakan pula oleh Wako Fadli, sebagai tuan rumah, pihaknya siap bersinergi dengan Kota Padang agar Porprov ini dapat terwujud. Mengenai pembagian jumlah cabang olahraga serta jadwal pelaksanaan Porprov akan dibahas lebih lanjut bersama Wali Kota Padang dan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sumatera Barat. Saat rakor tersebut juga dibahas tentang pengelolaan sampah di area wisata dan tentang persiapan pemilu 2024. Apis Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 121 murid SDIT Juara mengikuti Haflah Akhirus Sanah, Khatmil Quran, dan Wisuda Tahfiz yang digelar di Auditorium Bustanul Arifin Institut Seni Indonesia, Kota Padang Panjang. SDIT Juara gelar kegiatan Haflas Akhirus Sanah, Khatmil Quran, dan Wisuda Tahfiz tahun ajaran 2021-2022, Ahad 5 Juni 2022. Tahun ini merupakan Wisuda Tahfiz SDIT Juara dengan peserta terbanyak sepanjang pelaksanaannya. Dari 121 murid yang mengikuti kegiatan ini, terdapat 72 siswa yang khatam Al-Quran dan 112 wisuda tahfiz, yang diantaranya 1 orang wisuda 7 juz dan 19 orang wisuda 2 juz, serta 101 wisudawan juz 30. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Setdako Zulkifli mengapresiasi guru SDIT yang telah berjuang, mendidik dan membimbing murid-muridnya. Ia berharap kepada wisudawan dan wisudawati untuk selalu meningkatkan hafalan, karena menghafal Al-Quran bukan titik akhir, tetapi awal untuk menjadi sebaik-baiknya umat. Disampaikannya pula, Pemko senantiasa mendorong terlaksananya program-program keagamaan, terutama pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. Hal ini dituangkan dalam program kerja Pemko, mendorong tumbuh dan berkembangnya program tahfiz melalui lembaga dan kampung tahfiz. Selain itu juga ada program Smart Surau, Wirid Remaja, serta Maghrib Mengaji. Sementara itu, pimpinan Perguruan Islam Juara Ustadz Dalfi menyebutkan SDIT Juara telah berjalan selama 11 tahun dan lebih 80% alumni telah melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Pihaknya mengapresiasi Pemko Padang Panjang yang selalu mensupport SDIT Juara, di antaranya memberikan bantuan hibah 100 juta rupiah untuk SDIT dari Pemko pada tahun ini. Kepala SDIT Ustadz Edi Sofyan menyebutkan SDIT Juara merupakan salah satu sekolah swasta dengan murid terbanyak di Padang Panjang. Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan bagi guru terbaik SDIT, yaitu Yola Yuliani, Yini Andiani, dan Rahayu Oktavian. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada beberapa peserta wisuda tahfiz terbaik masing-masing cabang. Salah satu penerima penghargaan terbaik dengan hafalan 7 juz atas nama Habib Azanul Haki. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Jerapah pemetik buah atau jerpa yang merupakan teknologi tepat guna unggulan Kota Padang Panjang dinilai oleh tim penilai Provinsi Sumatera Barat pada Senin 6 Juni 2022 di Aula Kantor Camat Padang Panjang Timur.
Kota Padang Panjang menjadi salah satu dari 9 daerah yang lulus seleksi administrasi pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG Unggulan tingkat Provinsi Sumatera Barat. TTG unggulan Kota Padang Panjang tersebut yaitu alat pemetik buah yang dinamai dengan jerapah pemetik buah atau JERPA yang dihasilkan inovator dari Pos Pelayanan Teknologi atau Posyantek Maruna, Kecamatan Padang Panjang Timur. Ketua Posyantek Maruna Haroyanto usai mempresentasikan ekspos kegiatan di hadapan tim penilai Provinsi Sumatera Barat menjelaskan, karya ini merupakan sebuah alat pemetik buah secara manual sederhana. Untuk mengoperasikannya menggunakan tenaga manusia atau operator dengan menggunakan 2 mata pisau dan kendal sepeda. Inovasi ini bertujuan agar buah yang dipetik tidak berserakan di tanah karena tidak ada sistem tarik buah atau sistem goyang pohon yang bisa berakibat buah akan hancur. Ia berharap penilaian ini bukan hanya sekadar untuk mendapatkan penghargaan dan prestasi, tetapi lebih untuk memotivasi masyarakat dan juga pengambil kebijakan bahwa TTG ini sangat bermanfaat dan perlu dikembangkan. Wakil Wali Kota Asrul yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, di tengah disrupsi era industri 4.0 saat ini, kita dituntut untuk beradaptasi dengan situasi dunia yang dinamis. Kehadiran Posyantek sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dengan tujuan strategisnya diharapkan mampu menjawab tantangan zaman ke depan dengan berbagai inovasi dan gagasan yang dilahirkan, serta temuan-temuan teknologi yang tepat guna sesuai kebutuhan. Selain penilaian Posyantek dan TTG unggulan, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penilaian terhadap teknologi tepat guna inovasi dari SMP Negeri 3 Kota Padang Panjang dalam pengelolaan pupuk organik cair. Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Juri Vera Irawati beserta tim, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur, perwakilan dari Bapeda, Camat, serta Lurah se-Padang Panjang Timur. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran membuka secara resmi acara bimbingan teknis bagi Imam Ratib Masjid Sekota Padang Panjang pada Senin malam di Rumah Dinas Wali Kota. Senin 6 Juni 2022, secara resmi BIMTEK bagi Imam Ratib Masjid Sekota Padang Panjang yang dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 9 hingga 10 Juni di Islamic Center, resmi dibuka oleh Wali Kota Fadli Amran. Wako Fadli mengatakan silaturahmi dan BIMTEK yang dilaksanakan akan membentuk kolaborasi yang baik dan merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam hal pemberdayaan imam masjid dan pengurus. Ia berharap BIMTEK bisa menambah kapasitas dan menambah pembekalan kepada imam masjid. Dikatakannya pula, Pemko mencita-citakan bagaimana Padang Panjang Kota Serambi Mekah bisa terus berevolusi dari segi program dan kegiatan keagamaan. Pada kesempatan tersebut, Wako Fadli juga menyampaikan akan memberikan hadiah umroh kepada imam-imam masjid yang akan dipilih. Turut hadir Sekdako Soni Budaya Putra, Kepala Kantor Kemenak Alizar Chan, Ketua MUI Zulhamdi, asisten dan staf ahli, Kepala OPD, Ketua Dewan Masjid, Ketua BPIC, pengurus dan imam ratib Masjid Sekota Padang Panjang, Dega Paduana, dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Untuk yang kedua kalinya, Dinas Kominfo Kampar Provinsi Riau kunjungi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang. Kunjungan kali ini untuk membahas mengenai keterbukaan informasi publik. Kedatangan Kominfo Kampar ke Dinas Kominfo Padang Panjang Selasa 7 Juni 2022 merupakan kunjungan kedua kalinya. Kali ini kunjungan terkait sinergitas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Layanan Publik atau PSDLP Kominfo Kampar Salmi Hadi mengatakan, pihaknya datang ke Padang Panjang untuk berbagi dan bertukar informasi terkait dengan KIP serta pengelolaan lapor SP4N dan PPID. Dikatakannya pula, Dinas Kominfo dipercaya untuk mengelola pengaduan masyarakat dan layanan informasi, dan tahun ini Padang Panjang mendapat predikat sebagai kota informatif. Karena itu pihaknya menilai Kota Padang Panjang pada saat ini merupakan salah satu kandidat yang mendapat nominasi untuk menjadi PPID terbaik, tentu ada plus minus dan lebih dari kabupaten atau kota. Hal inilah yang ingin ditiru, sehingga nantinya mungkin juga akan diterapkan di Kampar yang juga sudah mendapatkan predikat Kabupaten Informatif di Riau. Salmi Hadi juga menilai layanan PPID di Kota Padang Panjang transparansi dan terbuka, seperti banyaknya kanal yang digunakan untuk masyarakat, sehingga tidak ada sengketa informasi yang artinya masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan informasinya. Kedatangan rombongan Kampar tersebut disambut Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim beserta Pranata Siaran Ahli Muda Hari Sulistyo.
Kepada rombongan, Hari juga menyampaikan program dan kegiatan-kegiatan bidang IKP Kominfo Padang Panjang, termasuk program siaran berita Padang Panjang sepekan yang sampai saat ini telah memasuki pekan ke-69. Selain itu juga ada program podcast Kominfo Corner dan majalah Serambi Mekah, serta pengelolaan lapor SP4N. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Guna mendukung pencegahan stunting, Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang adakan sosialisasi pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui strategi jenis usaha pada Selasa 7 Juni 2022. Kegiatan sosialisasi pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga atau PEK merupakan kerjasama dengan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Sumatera Barat, dengan menghadirkan pemateri Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur, Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN Sumbar Budi Mulya, serta Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperdakop UKM Rini Lisdayani. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan alat teknologi tepat guna atau ATTG kepada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra dalam kesempatan ini berterima kasih atas perhatian dan dukungan BKKBN Sumatera Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan stunting di Kota Padang Panjang. Dikatakan pula, Pemko telah mengembangkan program Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASAT sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting. Sementara itu, Osman Binur menyampaikan ada 3 kelompok UPPKA Kampung KB yang menerima bantuan tersebut, yaitu Kelurahan Pasar Usang, Ekor Lubuk, dan Koto Panjang. Tahun 2022 ini semua kelurahan telah berkomitmen membentuk Kampung KB dan tim percepatan penanggulangan stunting di setiap kelurahan. Sedangkan Budi Mulya menyebutkan BKKBN memfasilitasi ATTG sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kelompok UPPKA. Semoga dengan program ini dapat mendorong dan meningkatkan ekonomi keluarga dan kelompok UPPKA dapat menghasilkan produk yang unggul dan berkualitas serta lebih aktif lagi. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan pengelolaan homestay atau pondok wisata yang digelar oleh Disporapar Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran himbau owner homestay manfaatkan event untuk tingkatkan pengunjung. Menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan pengelolaan homestay atau pondok wisata di Aula Hotel Pangeran, Wako Fadli himbau kepada para pemilik homestay dan pondok wisata agar dapat memanfaatkan event-event yang akan digelar di Kota Padang Panjang. Dikatakan Wako Fadli, sebelum berbagai event digelar, para pemilik homestay diharapkan memanfaatkan waktu yang ada untuk berbenah, tingkatkan kenyamanan homestay dan penginapan demi kenyamanan para tamu yang akan menginap. Ditambahkannya pula, promosi wisata juga merupakan kunci terpenting dalam memancing calon pengunjung untuk mau menikmati fasilitas wisata, termasuk homestay. Pelatihan kali ini merupakan kegiatan kedua dari 6 kegiatan pelatihan pariwisata yang didanai pemerintah pusat. Diikuti sebanyak 40 orang yang merupakan bagian dari open recruitment yang dilakukan secara online dan offline. Kepala Disporapar Mai Harman mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah menyaring sebanyak-banyaknya masyarakat yang memiliki minat dan sumber daya untuk membuka usaha, namun belum paham bagaimana cara memulai serta mengelola sebuah homestay yang benar. Pelatihan digelar selama 3 hari hingga Kamis 9 Juni 2022. Pada hari ketiga, peserta akan melakukan kunjungan lapangan ke Sawah Lunto dengan pendampingan langsung dari Ketua Asosiasi Homestay Sumatera Barat. Begitu kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasa besarnya ciptaannya, semestanya, sehingga kita dapat melihat ya kreasi-kreasinya, budaya-budaya yang terlahir dari ciptaannya, begitu sangat luar biasa sekali, mencengangkan, kan begitu ya. Nah, sehingga apa? Kalau kampung wisata ini kita konsep wisata edukasi, itu museum hidup, lebih fun lagi daripada museum, sedangkan museum saja fun ya. Dengan pemateri terdiri dari akademisi, praktisi, dan juga pelaku usaha homestay yang sudah berhasil di Sumatera Barat. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan.
Sebagai wujud apresiasi terhadap ASN yang berprestasi di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang, Pemko berikan reward umrah. Hal tersebut juga akan diberikan kepada imam ratib masjid yang berprestasi. Reward umroh yang akan diberikan kepada ASN berprestasi sebelumnya telah disampaikan Wali Kota Fadli Amran saat pertemuan silaturahmi dengan Imam Ratib Masjid Sekota Padang Panjang di Rumah Dinas Wali Kota, Senin 6 Juni 2022 malam. Setelah melakukan pertemuan dan ditampung aspirasi dengan pengurus dan imam ratib masjid, di tahun 2023, Pemko insya Allah akan melahirkan kembali kegiatan yang sempat tertunda karena COVID-19, yaitu mengumrohkan ASN, baik PNS dan THL berprestasi. Dengan pertemuan ini, tentunya imam masjid juga akan diikut sertakan. Lebih lanjut, Wako Fadli menyampaikan reward umroh yang akan diberikan khususnya kepada imam masjid ini merupakan bentuk perhatian yang sejalan dengan program pemerintah dalam hal pemberdayaan imam masjid. Ia berharap program ini bisa menambah semangat dan memotivasi imam masjid untuk ikut berinovasi dan berkolaborasi dengan pemerintah yang mencerminkan Padang Panjang sebagai kota serambi Mekah. Saya tadi sudah sampaikan ke Pak Sekda, ini dibedakan. Ini untuk memotivasi ya, ini tidak bermaksud lain, ini dibedakan kesejahteraan. Tega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Masuk 5 besar dalam seleksi pilar-pilar sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat, pekerja sosial Kelurahan Pasar Usang Eli Fahmi dan Karang Taruna Generasi Muda Ganting dikunjungi tim penilai Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan tim penilai provinsi untuk menilai PSM Kelurahan Pasar Usang Eli Fahmi dan Karang Taruna GMG Kelurahan Ganting yang masuk 5 besar dalam seleksi pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut disambut oleh Wakil Wali Kota Asrul bersama Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial atau LKKS Kota Dian Puspita Fadli Amran, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setdako Yas Edi Zarwin, Asisten Bidang Administrasi Umum Martoni, Kepala OPD, Camat, dan Lurah Sekota Padang Panjang, serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wawako Asrul mengatakan, masuknya PSM dan Karang Taruna Padang Panjang dalam 5 besar pilar-pilar sosial berprestasi ini merupakan sebuah pembuktian dari upaya dan kerja keras semua pihak untuk melakukan pengabdian terbaik kepada warga kota. Tim penilai yang dipimpin Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sumatera Barat Zulfiar bersama 3 penilai lainnya menyampaikan kesejahteraan sosial tidak hanya di tangan pemerintah, namun juga masyarakatnya sendiri yang berperan sebagai mitra. Ditambahkannya pula, untuk penilaian PSM merupakan penilaian individu, berbeda dengan penilaian Karang Taruna yang merupakan penilaian kelompok. Bagaimana Karang Taruna bekerja sama dalam berinovasi, menciptakan karya baru, menyusun administrasi, dan melaksanakan kegiatan. Usai beramah-tamah, tim penilai melakukan kunjungan lapangan ke Pasar Usang untuk penilaian PSM dan ke Ganting untuk melihat keserasian ekspos ketua dengan kondisi lapangan. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Di tengah munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, Wali Kota Fadli Amran himbau semua pihak untuk fokus pada penanganan dan tidak terpengaruh pada isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Himbauan Wali Kota Fadli Amran untuk tetap fokus terhadap penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak diutarakannya saat membuka acara sosialisasi pelaksanaan Kurban Idul Adha 1443 Hijriah bagi panitia, pengurus masjid atau musola sekota Padang Panjang, Kamis 9 Juni 2022 di Aula Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan. Dikatakan Wako Fadli, di samping berdampak terhadap kesehatan hewan kurban, PMK juga berpengaruh terhadap naiknya harga hewan kurban. Hampir 85% kebutuhan hewan kurban di Padang Panjang didatangkan dari beberapa daerah di Sumatera Barat. Kepada peserta sosialisasi, Wako Fadli meminta agar mempedomani imbauan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia yang disosialisasikan pada kegiatan tersebut. Sementara kepada peternak diminta untuk berkonsultasi secara intensif dengan petugas dari Dispangtan. Kepala Dispangtan Ade Nefrita Anas menyampaikan, kasus PMK di Sumatera Barat per 3 Juni 2022 ada sekitar 1.617 ekor kerbau dan sapi yang terinfeksi. Di Padang Panjang,
ada 6 ekor sapi yang terserang di pembibitan dekat rumah potong hewan Silayang Bawah. Dispangtan telah melaksanakan beberapa langkah untuk mengantisipasi PMK di Padang Panjang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan dan higienitas hewan potong di Hari Raya Idul Adha terjaga dan aman, serta memberi pengetahuan tentang tata cara memotong daging kurban sesuai dengan hukum Islam dan anjuran pemerintah. Kegiatan yang juga diikuti pedagang hewan ternak ini menghadirkan narasumber Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat M. Kamil MP dan Ketua MUI Padang Panjang Haji Zulhamdi, Andes Maradona, dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menyebutkan inflasi di Kota Padang Panjang dapat dikendalikan dengan melakukan monitoring secara rutin. Usai mengikuti High Level Meeting atau HLM dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Sumatera Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Kamis 9 Juni 2022, Wawako Asrul mengatakan bahwa dengan memonitoring harga secara rutin serta optimalisasi koordinasi penyaluran bahan pokok bersubsidi, inflasi di Kota Padang Panjang akan dapat dikendalikan. Wawako Asrul juga mengungkapkan pada Mei lalu inflasi Padang Panjang mengalami kenaikan 1,10% dari April sehingga menjadi 1,55% pada Mei dengan komoditas penyumbang inflasi yang cukup besar yaitu dari daging sapi dan cabai merah. Pemko akan melakukan monitoring pasokan secara berkala, pengawasan dan pengendalian pasokan ternak unggas, pengawasan lalu lintas ternak, jual beli dan pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK untuk menjaga pasokan daging sapi, terutama menjelang Idul Adha 1443 Hijriah. Pemko juga akan mendorong OPD terkait bekerja sama dengan TTIC untuk memastikan ketersediaan pasokan dan juga peningkatan pengawasan perdagangan barang-barang di pasar, khususnya yang ditetapkan harga eceran tertinggi atau HET-nya oleh pemerintah, seperti minyak goreng dan BBM. Kegiatan HLM TPID Sumbar yang dimotori Kepala BI Sumbar Wahyu Purnama juga turut diikuti Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah, Wali Kota dan Bupati se-Sumatera Barat, OPD pemerintah provinsi, dan unsur terkait tingkat provinsi seperti Bulog, Hiswana Migas, dan lainnya. Gubernur Mahyildi berharap apa yang dibahas dalam HLM ini dapat diterapkan dengan baik sehingga bisa mengendalikan angka inflasi di Sumatera Barat dengan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat sasaran. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 79 anak TK Pertiwi Kota Padang Panjang mengikuti pelantikan tamat kibar dan perpisahan di Gedung M. Syafi'i pada Kamis 9 Juni 2022. Pelaksanaan kegiatan pelantikan tamat kibar dan perpisahan TK Pertiwi Padang Panjang berlangsung penuh keceriaan, keharuan, dan kreativitas. Senyum bahagia sejumlah anak terlihat saat tali toga dipindahkan dan menerima ijazah serta penghargaan dari gurunya. Ketua Yayasan TK Pertiwi Dharma Wanita Persatuan atau DWP Padang Panjang Sri Hidayani Soni Budaya Putra menyampaikan terima kasih kepada para pendidik dan masyarakat yang telah mempercayakan anaknya untuk bersekolah di TK Pertiwi. Anak-anak di TK Pertiwi ini bukan hanya bermain dan belajar, namun juga dibekali dengan pondasi agama. Mereka diajarkan tata cara salat, baca Al-Quran, ayat pendek, dan adab dalam kehidupan. Sri Hidayani berharap ke depan bisa terlaksana khatam ayat-ayat pendek dan tahfiz. Fungsional pengembangan kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natira Triani juga menyampaikan selamat atas pelantikan dan perpisahan anak-anak TK Pertiwi ini. Disebutkannya, anak-anak di bawah 6 tahun tidak diperbolehkan untuk calistung atau membaca, menulis, dan berhitung. Untuk masuk sekolah dasar, anak-anak harus sudah berumur 7 tahun dan tidak perlu memahami calistung. Sementara itu, Kepala TK Pertiwi Afriani berharap semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Yuli Guslinda dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi konsep jelajah Sigando yang diusung oleh Pok Darwis Kampung Budaya dan Religi Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur. Sebagai bagian dari pengembangan potensi desa wisata, konsep jelajah Sigando yang diusung Pok Darwis Kampung Budaya dan Religi Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur
mendapat apresiasi dari Wali Kota Fadli Amran. Ketua Pokdarwis Kampung Budaya dan Religi Sigando Fajrul Hudaya mengatakan, jelajah Sigando ialah menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang asri di Bulaan dan Kelok Batuang menuju sebuah air terjun. Air terjun ini, sebut Fajrul, berada di bawah rindangnya pepohonan. Di sana terdapat kekayaan hayati yang mulai jarang ditemui. Beberapa meter dari sana ada juga makam besar yang konon adalah makam seorang ulama penyebar Islam bernama Syekh Sultan Ishak, salah seorang penyebar agama Islam di Padang Panjang umumnya dan di Sigando khususnya. Menurut cerita, tonggak Masjid Asasi dicari langsung oleh beliau. Asasi sendiri, jelas Fajrul, memiliki arti asa Sigando, azas berdirinya Sigando yang disepakati para ulama. Masjid Asasi dibuat untuk pengembangan Islam warga Sigando dan Padang Panjang. Dikatakannya lagi, jelajah Sigando lebih kepada tapak tilas, jalur yang dilewati akan dipandu oleh guide. Pada pertemuan tersebut, Wako Fadli menyambut baik ide pengembangan desa wisata yang dijelaskan Ketua Pokdarwis Silayang Atas, Pasar Usang, dan Ganting bersama Ketua Masyarakat Sadar Wisata atau Masata Yuli Zazen. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Mai Harman menyampaikan, kehadiran Wali Kota saat jelajah Sigando secara tidak langsung menjadi sosialisasi bahwa Padang Panjang punya potensi desa wisata yang bisa dikembangkan. Hari Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Kota Padang Panjang, Satpol PP Damkar adakan pelatihan pemberdayaan perlindungan masyarakat bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas di Aula Damkar. Wali Kota Fadli Amran saat membuka pelatihan pemberdayaan perlindungan masyarakat bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas yang digelar Satpol PP Damkar mengatakan, tugas dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, namun juga butuh kolaborasi bersama masyarakat lainnya. Wako Fadli berharap bagi yang sudah diamanahkan mempunyai tupoksi dan tanggung jawab yang lebih besar, sehingga pelatihan ini dirasa sangat penting dan harus betul-betul dipahami elemen dan fungsi tugas nantinya. Ditambahkannya kolaborasi sangat dibutuhkan, seperti bagaimana berkomunikasi dengan camat, lurah maupun pihak yang akan terlibat nantinya. Sementara itu, Kasatpol PP Damkar Albert Dwitra menyebutkan Kota Padang Panjang yang menjadi kota transit dan perlintasan regional sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan kota. Namun di sisi lain, merupakan salah satu pemicu munculnya permasalahan ketertiban umum dan penyakit masyarakat yang akan mengganggu ketentraman masyarakat. Pelatihan tersebut digelar selama 2 hari dengan kegiatan pelatihan dan simulasi pemadam kebakaran. Jumlah anggota Satlinmas sebanyak 50 orang yang berasal dari kelurahan dan kecamatan. Pelatihan yang diberikan berasal dari kantor Basarnas dengan materi kesiapan menghadapi bencana, dari Polres Padang Panjang mengenai materi kesiapan masyarakat menjaga keamanan lingkungan, dan dari Satpol PP mengenai materi mencari kebijakan penyelenggaraan dan perlindungan penegakan peraturan daerah di lingkungan masyarakat. Ikut hadir perwakilan Basarnas, Camat dan Lurah sekota Padang Panjang, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Pemirsa, nantikan event Pacu Kuda Alit Nagari Pabasko di 26 Juni mendatang. Pantau terus informasinya di Facebook dan Instagram Kominfo Padang Panjang. Dan jika Anda mengalami kegawat daruratan, hubungi call center 112 Kota Padang Panjang. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.